Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 12 Mei 2023. Kali ini bersama saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Aditya Hasibuan terhadap korban Ket Admiral memasuki babak baru setelah Ditkrimum Polda Sumatera Utara menggelar rekonstruksi adegan peristiwa tersebut secara menyeluruh. Saat ini kuasa hukum Aditya Hasibuan direncanakan akan melaporkan penyidik ke bidang Propam Polda Sumatera Utara. Direktorat Kriminal Umum telah melakukan rekonstruksi adegan terkait peristiwa ini beberapa waktu yang lalu. Meski diwarnai beberapa kali aksi protes oleh AKBP Akhirudin Hasibuan, namun proses rekonstruksi dapat diselesaikan hingga akhir. Kuasa hukum Aditya Hasibuan, Ali Piliang sebelumnya juga telah mengapresiasi Ditkrimum Polda Sumatera Utara karena telah menggelar rekonstruksi untuk memperlihatkan peristiwa yang terjadi. Namun kabar terakhir menyebutkan pihak kuasa hukum Aditya Hasibuan akan melakukan pelaporan terhadap penyidik yang menangani kasus ini ke bidang Propam Polda Sumatera Utara. Pelaporan ini disebabkan adanya dugaan tersebarnya berita acara pemeriksaan Aditya Hasibuan sebagai tersangka dan Ken Admiral sebagai korban yang tersebar di media sosial. Kuasa hukum menilai penyidik telah lalai dalam menangani kasus yang menyita perhatian publik ini karena adanya dugaan tersebarnya berita acara pemeriksaan di media sosial. Di salah satu akun TikTok yang nampak di situ kelihatan berita acara pemeriksaan. Kalau kita baca berita acara pemeriksaan itu berita acara sikap, maka kami mempertanyakan juga bagaimana mungkin berita acara pemeriksaan saksi itu bisa keluar. Pertanyaannya, apakah dugaan kita, apakah penyidik memberikannya secara ikhlas ataupun ada orang yang mengambil secara diam-diam? Kalau penyidik memberikan secara ikhlas dugaan kami, maka kami minta penyidiknya ditindak. Dan apabila itu diambil secara diam-diam, maka kita juga minta ditindak. Karena kita anggap ini dugaan kami tidak profesional. Pemirsa, satu unit truk tangki bermuatan CPO masuk ke dalam jurang sedalam 25 meter di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang menjadi korban akibat terjepit kabin truk, di mana 1 orang tewas dan lainnya kritis. Truk tangki masuk ke dalam jurang sedalam 25 meter di Desa Persalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah melewati jalan turunan dan berliku, truk tersebut diduga mengalami remblong hingga membuat truk yang membawa 3 orang tersebut terjun ke dalam jurang. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi saat truk bermuatan CPO ini melintas dari arah kota Sibolga menuju Padang Sidimpuan. Sang supir truk berhasil menyelamatkan diri dengan cara melompat dari dalam truk, sedangkan 2 lainnya terjebak di dalam truk. Akibat kejadian ini 2 orang menjadi korban, di mana 1 diantaranya tewas di tempat, sedangkan 1 lainnya kritis. Bahkan warga setempat tampak kesulitan untuk mengevakuasi para korban dari dalam truk lantaran terjepit kabin truk. Jam 10 tadi ya, aku lagi kerja nih di ladang. Tiba-tiba kayu tumbang. Loh, nggak ada angin, kayu tumbang kan gitu. Berlindung di tebing. Tahu-tahu nyusul mobilnya jatuh, dan itu turun ke bawah, kita lihat ada 2 orang di dalam. 1 alhamdulillah berhasil evakuasi karena dia masih minta tolong. 1 lagi tadi belum, inilah terakhir dapat, udah meninggal dunia kira-kira. Setelah berhasil dievakuasi, para korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Padang Sidimpuan. Sementara kasus kecelakaan tersebut tengah ditangani pihak Satlantas Polres Tapanuli Selatan. Pemirsa, diduga karena salah paham, seorang pria dianiaya secara sadis di Kota Medan. Pelaku dengan emosi menganiaya korban di bagian tangan, leher, dan juga kaki. Pelaku dapat diamankan polisi setelah hampir diamuk massa. Warga di sekitar Jalan Garu 6 Kota Medan heboh dengan teriakan seorang pria dari dalam salah satu rumah warga.
Warga juga dikejutkan dengan berlarinya pria lainnya dengan membawa senjata tajam jenis parang dari dalam rumah tersebut. Setelah dicek oleh warga, korban yang diketahui bernama Fadli telah didapati tergeletak di ruangan dapur dengan bersimbah darah dan beberapa bagian tubuh dipenuhi luka. Pelaku langsung dikejar warga dan kabur dengan menaiki atap rumah warga. Polisi yang tiba di lokasi kejadian sempat kewalahan dengan banyaknya massa yang akan menghakimi pelaku yang diketahui bernama Suwarman alias PP. Menurut keterangan warga, peristiwa ini dilatar belakangi oleh pelaku yang cemburu terhadap korban yang telah menikahi mantan istrinya. Kanit Reskrim Polsek Patumba AKP Ridwan menyebutkan pelaku telah diamankan dan sedang dalam pemeriksaan intensif. Sementara korban yang mengalami luka cukup parah telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan. Kita mendengar informasi dari masyarakat tentang adanya pembacokan terhadap seorang laki-laki. Ya. Jadi setelah mendengar informasi dari masyarakat tersebut, jadi kita langsung menginformasikan kepada seluruh tim opsional kita yang ada di lapangan di Reskrim Polsek Patumba. Selanjutnya kita sama-sama meluncur ke lokasi dan kita lakukan pengejaran terhadap pelaku yang berusaha kabur melalui atap-atap rumah. Pemirsa, korban penyiraman air keras di Mandailing Natal masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Penyambungan. Pihak keluarga berharap aparat kepolisian menangkap pelaku. Faridah Khairani Nasution, warga Kota Tebing Tinggi masih terbaring lemas di ruangan melati Rumah Sakit Umum Penyambungan Mandailing Natal. Korban penyiraman cairan kimia ini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka bakar di bagian wajah, dada, dan juga tangan. Di hari keempat perawatan luka bakar korban ini terlihat sudah mulai membengkak. Sementara kondisi fisik kesehatan korban masih stabil. Dokter spesialis Rumah Sakit Umum Penyambungan, Nasir Tambunan mengatakan, luka yang dialami korban penyiraman air keras tersebut tidak terlalu parah. Namun untuk penyembuhan luka bakar membutuhkan waktu yang cukup lama karena cairan kimia yang disiramkan ke bagian wajah cukup banyak. Stabil, kemungkinan stabil. Diperkirakan untuk pulih kembali ada berapa lama? Kalau untuk pulihnya itu bisa memakan waktu 2 mingguan. Dok, kalau kondisi seperti ini ada kerusakan wajah atau enggak? Kalau kerusakan nanti hasil setelah selesai masa penyembuhan dia nampak bekas. Oh, tidak sampai berubah wajah tuh, ya? Tidak. Kalau untuk kontraktur karena sedikit di leher, kontraktur kemungkinannya kecil. Salah seorang keluarga korban penyiraman air keras, Amrul Pulungan, berharap aparat kepolisian menangkap pelaku secepatnya. Agar kasus yang serupa seperti ini jangan terulang kepada orang lain. Mudah-mudahan beliau ini dapat tertangkap oleh kepolisian. Dan harapan saya kepada Bapak Kapolres, memang ini sangat kami harapkan benar-benar untuk dilakukan pencarian dan penangkapan. Ya pemirsa, berikut kita masuki tun pemilihan rakyat. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Sumatera Utara secara resmi menerima pendaftaran bacalek Partai Nasdem. Ratusan relawan Partai Nasdem mengantarkan bacaleknya ke KPU Sumatera Utara dengan berjalan kaki atau long march. Ratusan relawan dan kader Partai Nasional Demokrat Sumatera Utara mengantarkan bakal calon legislatifnya yang akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan dengan berjalan kaki. Sejumlah kader mengenakan pakaian adat tampak bersemangat. Sesampainya di depan kantor KPU Sumatera Utara, sejumlah bacalek beserta pengurus DPW Nasdem Sumatera Utara langsung menuju aula yang merupakan tempat pendaftaran bacalek. Sebelumnya di kantor DPW Nasdem Sumatera Utara, para kader dan relawan juga turut melakukan doa bersama untuk kelancaran pendaftaran bacaleknya.
Ketua DPW Nasdem Sumatera Utara Iskandar mengatakan, pada pemilu 2024 mendatang, Partai Nasdem Sumatera Utara menargetkan 20 kursi yang akan diisi di tingkat DPRD Provinsi. Sementara untuk tingkat DPR Republik Indonesia, Nasdem Sumatera Utara mencalonkan 30 kadernya ke DPP Nasdem dengan target 7 kursi di Senayan. Ia juga mengapresiasi Bawaslu dan KPU Sumatera Utara yang telah menerima kehadiran Partai Nasdem Sumatera Utara mendaftarkan bacaleknya. Di KPU diantar langsung oleh lebih kurang di atas 1.000 relawan dari Pak Anies Baswedan dan seluruh kader Partai Nasdem. Dan hari ini kami diterima dengan baik dan kami memberikan apresiasi kepada Bawaslu, kepada KPU khususnya yang telah menerima kami dengan baik, dan hasilnya seluruh berkas yang kami ajukan di KPU sudah diterima dengan baik dan kami juga puji syukur alhamdulillah. Semoga DP Partai Nasdem berhasil mencapai target yaitu sebagai pemenang di Sumatera Utara. Komisioner KPU Sumatera Utara Batara Manurung mengatakan Nasdem Sumut merupakan partai ketiga yang telah secara resmi mendaftarkan bacaleknya ke KPU Sumut setelah sebelumnya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai PDIP Sumut. Batara menyebutkan meski membawa ratusan kader dan relawan namun ketertiban tetap dapat terjaga. Proses pendaftaran sekitar 2 jam lebih karena harus melakukan verifikasi, namun KPU Sumut tidak mencantumkan catatan khusus bagi Partai Nasdem. Partai Nasdem juga sudah kita terima dan dilakukan proses pemeriksaan terhadap seluruh dokumen. Pada prinsipnya syarat pencalonan itu ada absah dan benar, syarat calon juga sudah ada dan lengkap. KPU Sumatera Utara menyebutkan keabsahan berkas pendaftaran bacalek Partai Nasdem Sumut tidak meninggalkan catatan untuk direvisi dan akan langsung masuk ke tahap verifikasi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal baru menerima 40 berkas bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Bacalek dari Partai Nasdem tiba ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal langsung melakukan registrasi pendaftaran bacalek. 40 berkas dokumen fisik dan sudah diupload ke aplikasi Silon diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal. Penyerahan berkas fisik bacalek ke KPU hanya diserahkan oleh Ketua Partai, Sekretaris, dan Administrasi Partai yang dilaksanakan di Aula Kantor KPU. Berkas yang diterima petugas KPU ini akan diperiksa untuk kelengkapan setiap bacalek. Ketua KPU Madina Fadilah Syarif mengatakan, sejak dibukanya pendaftaran pada tanggal 1 Mei lalu, baru satu partai yang melakukan registrasi pendaftaran bacalek. Berkas yang diserahkan akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika berkas kurang lengkap, akan dikembalikan ke partai politik untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan berkas ini diberikan batas waktu yang sudah ditetapkan, yakni hingga 14 Mei mendatang. Sementara berkas pendaftaran bacalek yang tidak bermasalah akan diberikan surat tanda terima kelulusan berkas bacalek. Kalau seandainya nanti setelah dilakukan pemeriksaan ternyata masih ada dokumen yang dinyatakan kurang lengkap, maka partai masih dimungkinkan untuk melengkapi berkas pendaftarannya sampai batas akhir sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal sesuai dengan tahapan jadwal itu di tanggal 14 Mei pukul 23.59 WIB. Pemirsa, menjelang pemilu 2024 hingga hari ke-11 hari pendaftaran bakal calon anggota DPRD, KPU Kota Sibolga baru menerima 3 berkas pengajuan bakal calon legislatif dari 3 partai politik, diantaranya Partai Nasdem, PDIP, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Penyerahan berkas pengajuan bakal calon legislatif dari 3 partai politik itu langsung diterima oleh kelima komisioner KPU Kota Sibolga di Rumah Pintar KPU Kota Sibolga di Jalan Es Parman, Kelurahan Pasar Belakang.
Ketiga parpol yang menyerahkan berkas tersebut yakni PDIP dengan keterangan bakal calon legislatif untuk daerah pemilihan 1 Kota Sibolga sebanyak 12 orang dan daerah pemilihan 2 mencapai 8 orang, sementara Partai Nasdem di daerah pemilihan 1 Kota Sibolga mencapai 8 orang dan di Dapil 2 sebanyak 12 calon. Dari verifikasi awal yang dilakukan petugas KPU Kota Sibolga terhadap ketiga berkas pengajuan bakal calon legislatif tersebut, menyebutkan berkas dari ketiga parpol itu dinyatakan lengkap 100%. Selain itu, ketiga berkas pengajuan bakal calon legislatif dari ketiga partai politik tersebut juga memenuhi keterwakilan perempuan di daerah pemilihan di Kota Sibolga. Ketua KPU Kota Sibolga Khalid Walid usai menerima berkas pengajuan bakal calon legislatif dari ketiga partai politik menyebutkan pihaknya akan kembali mengadakan verifikasi lanjutan baik melalui administrasi, verifikator dan operator dengan menggunakan aplikasi sistem informasi pencalonan dengan syarat-syarat kelengkapan bakal calon yang diajukan partai politik. Barusan kita laksanakan adalah pengiriman bakal calon dari Partai Keadilan Sejahtera, itu lengkap 100% dan juga semuanya memenuhi perwakilan perempuan. Selanjutnya apa yang dilakukan dengan berkas-berkas parpol yang mendaftar ini? Kita akan mengadakan verifikasi, baik itu melalui admin, dan juga verifikator, operator, melalui silon dengan syarat-syarat kelengkapan bakal calon yang bersangkutan. Selain itu, KPU Kota Sibolga juga mengharapkan agar partai politik yang telah dinyatakan ikut di pemilu 2024 mendatang agar bisa secepatnya menyerahkan berkas pengajuan bakal calon legislatifnya masing-masing. Pasalnya, batas akhir penyerahan berkas pengajuan bakal calon hanya tinggal beberapa hari ke depan. Untuk mengikuti pendaftaran pengajuan bakal anggota DPRD, ratusan bakal calon peserta pemilih legislatif semalam 11 Mei 2023 mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Surat kesehatan adalah salah satu persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD pada pemilu 2024 mendatang. Dan terlihat balon anggota legislatif ramai antri menunggu panggilan petugas kesehatan rumah sakit untuk mengikuti tes kesehatan secara umum. Kepala Tata Usaha RSUD Kota Pinang, Maria Hanum menyampaikan sebanyak 241 bakal calon anggota legislatif Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah melakukan tes kesehatan sesuai prosedur rumah sakit. Ada beberapa item tes kesehatan harus dilalui. Pertama, tes narkoba, pemeriksaan tekanan darah, tinggi badan, berat badan dan golongan darah, serta pemeriksaan rohani dilakukan oleh dokter psikiater. Prosedur rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai tanggal 13 Mei 2023. Dinyatakan lulus. Tes kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah terdapat salah seorang bakal calon anggota legislatif Labuhan Batu Selatan tidak dinyatakan lulus karena positif pengguna narkoba. Pemirsa, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara membuka penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran baru 2023-2024 untuk calon pelajar sekolah menengah kejuruan SMK Negeri di Kota Medan dimulai 20 sampai 24 Mei 2023 yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Menjelang tahun ajaran baru, pelajar kelas 9 SMP akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dan akan mencari sekolah mana yang akan ditujunya. Bagi pelajar kelas 9 ini dapat memilih sekolah mana yang akan dipilih untuk melanjutkan pendidikannya, seperti sekolah menengah kejuruan SMK Negeri yang ada di Kota Medan sebanyak 14 SMK dengan berbagai pilihan keahlian kompetensi. Hal ini terungkap saat pertemuan musyawarah kerja kepala sekolah MKKS SMK Kota Medan di SMK Negeri 4 Medan kemarin. Untuk itu, Kepala SMK Negeri sekota Medan mengajak pelajar kelas 9 SMP untuk dapat bergabung dan dididik menjadi orang-orang yang terampil dan punya skill atau keahlian sesuai dengan yang dicita-citakan di sekolah menengah kejuruan negeri.
SMK negeri di Kota Medan ada 14, 1 sampai 14, masing-masing mempunyai spesifik. SMK negeri 3 Medan, jurusan kimia industri, kimia analis, dan teknik laboratorium medik. Tahun ini kita akan melakukan jurusan baru yaitu farmasi dan rekayasa perangkat lunak. Dari SMK 3 Medan, begitu banyaknya peminat-peminat yang tahun ini karena kami sudah melakukan berbagai cara dengan industri seperti Asian Agri dan Unibis sudah merekrut siswa-siswi dari tamatan alumni SMK Negeri 3 Medan. Alhamdulillah SMK Negeri 3 Medan bisa menunjukkan prestasi dengan tahun ini kita akan melakukan kelas industri yang mana rekrutmennya langsung diterima di tempat kerja mereka masing-masing. Menurut Kepala SMK Negeri 4 Medan, Fahriza Marta Tanjung, SMK Negeri di Kota Medan berupaya memberikan keahlian sesuai dengan kurikulum pendidikan di sekolah dan akan melakukan kerjasama dengan berbagai dunia industri. 2023 akan dimulai pelaksanaan PPDB penerimaan peserta didik baru di SMK Negeri 4 Medan. Ada 2 jalur dalam pelaksanaan PPDB ini. Yang pertama itu adalah jalur afirmasi, dan yang kedua nanti adalah jalur prestasi dari hasil nilai rapor. Itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Mei untuk tahap pertama, dan kemudian tahap kedua itu akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023. Perlu kami informasikan bahwa di SMK Negeri 4 Medan ada 4 jurusan, yaitu yang pertama teknik kendaraan ringan, teknik industri sepeda motor, teknik pengelasan, dan teknik audio video. Kepala SMK yang tergabung dalam MKKS SMK Kota Medan bertekad untuk melahirkan pelajar yang mempunyai keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Pemirsa, sementara dalam penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran baru 2023-2024 yang dimulai pada tanggal 20 sampai 24 Mei 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri di Kota Medan telah melakukan berbagai persiapan. Di antara persiapan yang telah dilakukan seperti administrasi PPDB, sosialisasi teknis PPDB ke sekolah SMP sederajat dan Forkopimda setempat, serta pemaparan PPDB ke Komisi 3 DPRD Sumut. Dengan harapan penerimaan PPDB tahun ajaran 2023-2024 mendapat masukan dan dukungan dari semua pihak sehingga berjalan dengan baik, adil, dan transparan serta bermartabat. Untuk tahun ajaran baru 2023-2024 ini, SMK Negeri di Sumatera Utara menerima peserta didik baru dengan total 64.972 orang. Dan untuk Kota Medan, jumlah PPDB akan diterima lebih kurang 8.000 calon siswa dengan rincian untuk jalur afirmasi 20%. Perpindahan orang tua 5%, prestasi 5%, zonasi 10%, dan prestasi raport 60%. Pada para siswa yang menamatkan tahun ini dari SMP dan MTS, kami ajak untuk mendaftar di SMK Negeri 14 Medan. Perlu kami sampaikan, pada tahun ini prestasi yang sudah kami torehkan salah satunya adalah bahwa siswa kami diterima di perguruan tinggi kurang lebih 28 orang. Di samping itu juga diterima di beberapa perusahaan, dan kita sampai saat ini sedang menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan di dalam rangka untuk meningkatkan daya serap siswa-siswi kami. Oleh karena itu, jangan diragukan lagi, mari ayo mendaftar ke SMK Negeri 14 Medan yang beralamat di Jalan Karya. Ada 11 jurusan, tapi jurusan yang terbaru ada jurusan pariwisata yang tahun ini menerima 2 rombel. Kepala SMK Negeri 5 Medan, Asnah, mengatakan PPDB di SMK Negeri cukup mudah tanpa melihat zonasi daripada bakal calon siswa. Tahun pelajaran 2023-2024 menerima 12 rombongan belajar. Adapun kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 5 yaitu 4. Yang pertama desain pemodelan dan informatika bangunan menerima 3 kelas. Yang kedua teknik instalasi listrik 3 kelas. Kemudian yang ketiga teknik pemesinan 2 kelas, dan yang terakhir TKRO teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian bagi anak-anak kami yang saat ini berada di kelas 9 SMP MTS, SMK Negeri 5 Medan merupakan salah satu SMK pusat keunggulan, artinya ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Vokasi. Bagi pendaftar peserta SMK hanya bisa memilih satu kompetensi keahlian dan tidak berpatokan pada zonasi.
Pemirsa, setelah tertunda selama 3 tahun akibat pandemi COVID-19, Pekan Raya Sumatera Utara PRSU akan digelar kembali 16 Juni hingga 17 Juli 2023. PRSU ke-49 itu digelar di Arena PRSU, Jalan Jenderal Gatot Subroto Medan dengan tema yang diusung Berikan Cerita Terbaikmu. Belajar bahasa Inggris penting mulai dari sejak dini, namun anak-anak di pedesaan terbentur dengan jarak dan biaya untuk kursus di kota. Untuk itu pemerintahan desa juga bersama Kecamatan Dolat dan rakyat Kabupaten Karo memberikan kursus bahasa Inggris untuk anak desa. Antusiasme pilihan dan juga untuk mengikuti kertas ini dengan kelompok belajar sesuai tingkatan masing-masing. Mendapat sambutan baik, maka Kepala Desa Sugien dan juga Camat Dolat membuat program bimbingan belajar ini seminggu 2 kali dengan memanfaatkan para pengajar yang juga merupakan dari warga. Hal ini disampaikan Direktur Utama Dirut PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara PRSU Refli Yunar saat jumpa pers di kantor Gubernur Sumatera Utara kemarin. Ajang hiburan dan promosi potensi unggulan dari seluruh daerah di Sumatera Utara tersebut dilaksanakan pihak event organizer di Kapitol. Pemprov Sumatera Utara selaku pemilik gelaran tidak mengeluarkan anggaran sepeser pun untuk pelaksanaannya. Sepenuhnya pembiayaan menjadi tanggung jawab event organizer, karena itu kepada setiap pengunjung dibebankan tiket masuk mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 khusus pada hari Sabtu. Termasuk beban biaya sewa tenan kepada peserta pameran UMKM. Untuk mendukung itu, PRSU ke-49 akan dilengkapi wahana, hiburan, pameran pembangunan, pertanian, perkebunan, teknologi, perdagangan, investasi, baik pemerintah, BUMN, BUMD maupun juga pihak swasta lainnya. Pemko Medan menjadi tuan rumah seremoni pembukaan, sedangkan pada penutupan adalah Pemkab Tapanuli Selatan. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait mengajak masyarakat, terlebih pada investor, hadir mengikuti ajang promosi. Disampaikan PRSU akan dihadiri selain pelaku UMKM kota, dari Penang, Malaysia juga sejumlah negara yang sedang dijajaki. Yang ada di Sumatera Utara, dan kita juga akan melibatkan negara sahabat seperti Malaysia, dalam hal ini Penang, dan mungkin juga akan ada beberapa negara yang sedang dijajaki. Jadi ini adalah sebuah event yang terbesar untuk sebuah pagelaran Pekan Raya, dan kita berharap akan bisa dikunjungi oleh banyak masyarakat, banyak pelajar, dan juga wisatawan baik lokal maupun juga regional, nasional, domestik maupun juga mancanegara. Untuk itu kita telah menunjuk CPD Kapitol sebagai IO supaya nanti ini bisa mempersiapkan acara ini sebaik-baiknya. Mendatangi PON tersebut. Naslindo sepakat dengan masukan para awak media dalam konferensi pers itu, yakni agar PRSU ke-49 tidak sekedar acara promosi. Lebih dari itu, PRSU ke-49 tahun 2023 harus menjadi sarana dan juga muatan harapan masyarakat untuk percepatan pembangunan proyek-proyek strategis nasional dan juga proyek skala lokal prioritas lainnya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya Hasanah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.